itu kita semuanya sudah nisfu Sya'ban insyaallah. Nisfu Sya'ban itu salah satu malam yang termasuk malam termulia. Bahkan dikatakan di malam ini orang itu banyak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang doanya diijabah. Bahkan banyak juga yang dimerdekakan dari api neraka. Artinya mendapatkan stempel terbebas daripada api neraka. Kapan itu? Malam nisfu Sya'ban. Malam 15 Sya'ban. Nah, karena itu kita semuanya perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut malam nisfu Sya'ban. Persiapan dengan apa? Siapkan diri kita agar malam itu beribadah. Kalau mau juga bisa juga di hari itu kita berpuasa. Hari 15-nya ya. 15 itu kita berpuasa. Kalau lebih bagus, Kamis Jumatnya puasa sudah. Mau jauh lebih bagus lagi, bisa. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kalau Anda masih punya utang Ramadan tahun lalu, bisa Anda niat digabung. Niat qadha Ramadan plus niat puasa Ayyamul Bid plus niat puasa bulan Sya'ban. Satu hari 3 niat. Hari Kemisnya bisa 4 niat. Qadha Ramadan, Ayyamul Bid, puasa Sya'ban, puasa sunnah hari Kemis. Bisa juga begitu. Maka persiapkan diri kita untuk beramal di malam nisfu Sya'ban. Kalau berlalu malam-malam yang mulia, itu jangan kita sia-siakan. Kedatangan malam-malam mulia itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita ini sudah nggak bisa jadi orang yang ibadah sepanjang tahun. Setidaknya kita ibadah di malam-malam yang istimewa, kita usahakan ibadah kita itu bisa semaksimal mungkin. Riwayat-riwayat tentang nisfu Sya'ban itu ada banyak sekali. Nah, di antaranya ketika Siti Aisyah beliau mengisahkan, ketika aku kehilangan Nabi SAW. Nabi ini di mana? Ternyata ketika itu Nabi Muhammad SAW itu lagi dibagi, mengangkat kepalanya ke langit. Setelah Rasulullah lihat ada Siti Aisyah. Kata Rasul, kamu takut apa? Takut Allah dan Rasulnya akan meninggalkan kamu atau menyakiti kamu atau kenapa? Apa yang kamu takutkan? Siti Aisyah, ya saya ngira kamu datang ke rumah istrimu yang lainnya. Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Allah Ta'ala itu turun, maksudnya rahmat Allah itu turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Maka yang mendapatkan ampunan Allah Ta'ala di malam itu lebih banyak daripada bulu dombanya suku Kaleb. Ada suku Kaleb itu suku dengan ternak domba terbanyak. Nah, 1 ekor domba bulunya bisa dihitung. Nah, bayangkan ini bulu domba sebanyak domba-domba yang ada di suku Kaleb. Artinya jumlahnya sangat banyak sekali. Kapan itu malam terjadi? Terjadinya ketika malam nisfu Sya'ban. Dan semua punya dosa enggak? Nah, malam itu gunakan untuk ibadah. Jadi kan malam itu ketika Allah Ta'ala itu rahmatnya turun, kita termasuk orang yang layak untuk mendapatkan bagian rahmatnya Allah Ta'ala tersebut. Kemudian riwayat yang lain, Nabi SAW beliau bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqih lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Ta'ala itu memandang, memperhatikan, melihat semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Maka Allah Ta'ala mengampuni semua makhluknya
kecuali satu, orang yang musyrik menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, orang yang musyahin. Apa orang musyahin? Orang yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Bayangkan ya, untuk urusan tidak mendapatkan rahmat Allah, orang yang musyrik sama dengan orang yang menyimpan permusuhan dalam hati. Berarti bahaya kan? Orang yang musyrik itu sama dengan orang yang menyimpan permusuhan di dalam hati. Makanya untuk menyambut malam nisfu Sya'ban, tugas kita tuh sebenarnya gampang. Jadikan diri kita di malam itu orang yang pantas mendapatkan rahmat Allah. Caranya gimana? Udah bersiap untuk ibadah. Nah, setidaknya kalau memang mau ideal ya sudah puasa Ayyamul Bid. Rabu, Kamis, Jumatnya itu. Dan niat puasa Ayyamul Bid. Dan dilaksanakan. Kemudian setelah itu kita dari mulai adzan maghrib kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu nanti di hari Jumatnya pun, Jumat tuh kita dianjurkan apa? Malam Jumat memperbanyak sholat pada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak amal ibadah dan yang terpenting bersihkan hati kita dari segala macam bentuk permusuhan dan kebencian. Karena ibadah kita di malam nisfu Sya'ban gak akan menghasilkan apa-apa kalau kita masih benci kepada fulan, putus silaturahmi, gak akan bisa menghasilkan apa-apa. Sebetulnya kalau ada yang bertanya, apa amalan terbaik untuk menyambut malam nisfu Sya'ban? Amalan yang terbaik adalah membersihkan hati dari permusuhan dan kebencian, dari putus silaturahmi dan lain sebagainya. Itulah amalan terbaik untuk malam nisfu Sya'ban. Semoga kita semua insyaAllah bisa menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Amin ya Rabbal Alamin.